Nanti dipersilakan dipanggil. Sebelum kita mulai, yang belum join ke live streaming pesantren Ramadan, nanti kita tunggu ya untuk join dan mengikuti acara agama pesantren Ramadan MTS Al-Mughirah. Yang belum bangun, ayo segera bangun. Kita sebentar lagi akan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan MTS Al-Mughirah. Yang masih siap-siap, silahkan persiapkan terlebih dahulu handphonenya, sinyalnya, ya. Sudah connect semuanya. Tidak ada pengabsenan di awal acara ya. Saya ingatkan kembali untuk absensi yaitu 15 menit setelah penceramah dimulai. Jadi tidak ada absensi di awal acara, oke? Mohon kerjasamanya untuk anak-anak. Tidak ada komenan yang di luar pertanyaan dan absen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di live streaming pesantren Ramadan MTS Al-Mughirah. Oke, untuk live streaming kali ini yaitu pesantren Ramadan hari terakhir. Walaupun hari terakhir tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mendapatkan ilmu dari narasumber kita yaitu Bapak Iyas, ya. Salam beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur SAGMM beserta keluarga semoga diberi kesehatan selalu dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Al-Mughirah. Selanjutnya yang terhormat Dewan Guru dan Staf TU yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan tak lupa anak-anakku sekalian yang berada di rumah, semoga sehat selalu, tetap semangat walaupun kita live streamingnya tidak bisa tatap muka tetapi jauh di mata dekat di hati. Selanjutnya para siswa-siswi yang sudah join bergabung di live streaming pesantren Ramadan ini, Ibu harapkan dapat mengikuti acara ini dengan baik dari awal hingga akhir, ya. Sebelumnya mohon izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lisna Nasihatul Ummah, salah satu guru MTS Al-Mughirah, dan alhamdulillah dalam kesempatan hari ini saya dipercayai membawa acara pesantren Ramadan MTS Al-Mughirah. Adapun susunan acara untuk hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua acara inti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Iyas Supardi Rustam MAG, dan selanjutnya ada sesi tanya jawab yang akan dibacakan nanti ada minimalnya 3, dan terakhir yaitu doa dan penutup. Sebelum acara agama kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa peraturan
live streaming pesantren Ramadan selama kegiatan ini berlangsung. Yang pertama, peserta diwajibkan bergabung dalam kegiatan dari awal sampai akhir. Jadi tidak diperkenankan ketika anak sudah mengikuti live streaming berhenti di tengah-tengah atau tiba-tiba keluar sebelum acara ini selesai. Lalu, waktu pengisian absensi dilakukan saat 15 menit materi dijelaskan dan diisi sesuai format, yaitu nama, spasi kelas, spasi pertanyaan sesuai dengan tema. Jadi jika ada pertanyaan yang kalian ajukan, itu tidak boleh di luar dari tema yang disampaikan oleh narasumber kita ya. Jadi yang kita pilih itu hanya beberapa, tidak mungkin semua pertanyaan kita akan jawab karena ada durasi waktunya. Jadi kita akan pilih perwakilan dari siswa-siswi MTS Al-Mapiro pertanyaan yang paling bagus ya. Untuk nomor 3, peraturannya, peserta tidak diperkenankan menulis hal-hal yang tidak berkaitan dengan acara, serta tidak berbalas komentar dengan teman-temannya. Dalam artian di sini karena ini acara pesantren Ramadan, mohon kerjasamanya, tidak ada yang namanya sapa tegur sapa di kolom komentar ataupun komentar yang tidak diperlukan. Oke? Selanjutnya, peserta diwajibkan menyimak materi terlebih dahulu, lalu membuat rangkuman di buku catatan. Ini perlu ya, karena makanya kenapa kalian itu perlu mengikuti awal sampai akhir, biar kalian itu tahu hasil dari ceramah yang akan disampaikan oleh narasumber, lalu kalian bisa membuat rangkuman yang itu nanti akan dikirimkan melalui link yang dikirimkan oleh setiap walas atau wali kelas masing-masing. Itu akan menjadi absen dan nilai, acuan nilai untuk walas ya. Nah, itu adalah beberapa peraturan yang wajib dilaksanakan selama kegiatan live streaming hari ini ya. Tolong dilaksanakan sebaik mungkin. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara agama yang akan disampaikan oleh Bapak Iyas Suparti, SAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum Bapak, sehat, silakan duduk. Gimana Pak? Sehat Pak? Oh, alhamdulillah. Ini saya udah lama banget tak berjumpa sama Bapak nih. Iya, sibuk ya Pak ya? Alhamdulillah ya Pak ya. Gimana Pak, anak sama keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah baik-baik semua. Alhamdulillah. Masih 3 apa mau nambah Pak? Alhamdulillah rencana mau nambah. Mau nambah, alhamdulillah ya. Berkah ya Pak ya. Berkahnya bulan suci Ramadan ya Pak ya. Amin. Biar kita rileks terlebih dahulu, kita berbincang-bincang terlebih dahulu Pak ya. Silakan. Untuk Pak Iyas, ini kan materinya sekarang yaitu tentang rukun. Rukun wajib puasa ya Pak ya sebelumnya. Nah ini perlu kita perhatikan atau pelajari, terutama sekarang itu di bulan suci Ramadan ini Pak ya. Nanti ketika Bapak Iyas menyampaikan materi, tolong didengarkan dengan baik, disimak dengan baik agar nanti hasil rangkumannya baik juga ya. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
kamin sha'imin illa atasin wal ju'in. Alaya sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Haji Abdul Ghafur SAG MM selaku Ketua Yayasan dan Ketua Pemilik Yayasan Al-Maghfirah Telaju. Yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Maghfirah Telaju Cikarang Barat Bekasi, dan seluruh dewan guru yang tidak bisa saya sebutkan, dan terutama yang sangat saya cintai adalah siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Al-Maghfirah dan juga rekan-rekan yang ada di studio ini. Baik, materi yang tadi ditawarkan oleh kepanitiaan pesantren Ramadan Madrasah Sanawiyah Al-Maghfirah adalah mengenai rukun keabsahan ibadah puasa. Kita awali dari sebuah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut memberikan satu seruan, perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau yang enggak beriman berarti enggak wahai. Jadi kita gampang ya. Gampang menilai kalau ada orang di jalan enggak puasa, kita enggak usah sujon. Mungkin dia tidak beriman, atau mungkin dia belum balik, atau mungkin dia orang gila. Nah, silakan saja. Karena Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Ending daripada pelaksanaan ibadah puasa adalah takwa. Dalam ayat berikutnya, paman syahida minkumus syahra falyasum, itu juga bentuknya amar. Barang siapa orang ketemu ama bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah berpuasa. Dua ayat ini memberikan satu dasar utama betapa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, wajib. Kalau bicara wajib berarti dikerjakan berpahala, ditinggalkan dia berdosa. Itu wajib. Ya. Berbeda dengan kalimat sunnah secara usul fikih. Sunnah itu dikerjakan dia berpahala, tidak dikerjakan dia tidak berdosa. Artinya tambahan amaliyah. Maka dalam bahasa hadis namanya nafilah. Atau dalam teks Quran namanya nafilah, tambahan amal ibadah. Maka disebut dengan sunnah. Anak-anakku yang saya cintai dimanapun berada, jadi kesimpulan daripada ayat ini, puasa hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Apabila tidak dikerjakan dia berdosa. Nah, adakah yang boleh tidak mengerjakan? Ada. Mereka-mereka yang sudah uzur, mereka-mereka yang sakit, mereka-mereka yang melakukan perjalanan sekitar 98 kilo itu boleh tidak puasa. Tapi ingat, 98 kilo jalan kaki. Bukan 98 kilo, gitu ya, tidak pakai kendaraan. Ya, kalau 98, sekarang 1000 kilo aja pakai kendaraan bisa cepat. Nah, apalagi naik pesawat hanya beberapa menit. Jadi 98 kilo itu boleh tidak puasa jalan kaki. Misalkan dari sini ke Purwakarta, boleh tidak puasa, tapi jalan kaki. Nah, itu namanya rukhsah untuk perjalanan. Anakku kembali. Jadi saking wajibnya puasa, maka dalam aturan ilmu agama ada yang disebut dengan rukun. Rukun itu apa? Rukun itu tata aturan. Siapa saja yang diwajibkan puasa, harus seperti apa kita berpuasa, dan bagaimana caranya kita puasa diterima. Ada satu hadis Nabi sebagai peringatan buat kita, atau satu penekanan, atau satu hal yang harus kita perhatikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin illa atasin wal jauhin. Betapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya apa? Pahalanya nggak ada. Sia-sia. Ila atasin wal jauhin, hanya lapar dan dahaga saja.
Pahalanya tidak ada. Kenapa bisa tidak ada? Karena syarat dan rukun serta ketentuan-ketentuan ibadah puasa itu dia tidak perhatikan. Dia pikir puasa ya puasa gitu saja, ngikutin orang lain. Jadi puasa itu bukan amaliyah ikut-ikutan. Ada sebuah ungkapan ulama, wa fi kulli syai'in bil ilmi. Ya. Sampai-sampai ada satu hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al-hirma fa alaihi bil ilmi wa man ardahuma fa alaihi ma bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, pakai ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, juga pakai ilmu. Barang siapa yang menginginkan mendapatkan kedua-duanya, pakai ilmu. Maka termasuk ibadah puasa. Ini keinginan kita buat akhirat. Ya. Karena Rasulullah memberikan satu sabda dalam sebuah hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajribi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas, kata Allah. Salatmu untukmu, sedekahmu untukmu, ya. Amaliah perbuatan baikmu untukmu, tapi puasa hamba, kata Allah, itu untukmu dan aku yang akan membalas. Di sini ada satu kalimat rahasia. Kita tidak tahu seberapa besar pahala puasa yang Allah akan berikan kepada kita. Kita tidak bisa mengukur seperti apa berkah yang akan Allah berikan kepada kita dari ibadah puasa kita. Kenapa? Karena itu hak prerogatif Allah. Artinya hak mutlak Allah. Nah, disinilah maka para ulama fikih membuat ada istilah rukun, ada istilah standarisasi wajib. Ya. Harus diperhatikan, ini namanya ilmu. Ilmu itu seperti itu. Jadi ibadah puasa harus pakai ilmu. Ibadah sholat juga harus pakai ilmu. Ibadah sodaqoh juga harus pakai ilmu. Semuanya harus pakai ilmu. Zaman sekarang orang beribadah, saya perhatikan jarang sekali menggunakan ilmu. Kenapa? Karena emang mereka ya ibadahnya ikut-ikutan. Nah ini, disinilah betapa pentingnya belajar ilmu. Betapa pentingnya sekolah, betapa pentingnya belajar agama, betapa pentingnya kita menuntut ilmu, mencari guru. Jangan salah, gurunya jangan pakai Google. Mohon maaf, Mbak Google. Nah, keberkahan ilmu itu akan diraih apabila bertemu dengan kiainya atau ustadznya. Karena di situ ada yang disebut dengan liqa, bukannya sekedar muasyirah, tapi liqa, ketemu sama guru. Mudah-mudahan nanti kita bisa pertemuan lagi insyaallah. Anakku kembali. Sekarang kita akan menuju kepada satu kalimat. Apa sih yang disebut dengan rukun susunan? Rukun-rukun puasa. Pertama kita akan bicara syarat. Siapakah orang yang dibolehkan puasa? Pertama jelas Islam. Ya, orang muslim ya, Islam. Kedua balik. Ketiga berakal. Ya, keempat suci dari hadas besar. Nah, itu rukun ya. Rukun wajib puasa. Jadi pertama orang Islam. Orang Islam dimanapun wajib puasa. Kenapa? Karena puasa ini salah satu rukun Islam. Ya, suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat di dalam sebuah majelis. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan berpakaian sangat rapi, putih, dan juga rambutnya tuh sangat hitam. Ya, orang itu tidak nampak hasil perjalanan jauh. Biasanya kalau orang yang habis jalan jauh, udah bajunya lusuh, pakaiannya juga kusam, rambutnya juga terkena angin acak-acakan. Ini enggak, bajunya rapi, putih banget. Langsung masuk ke dalam majelis, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, langsung tiba-tiba duduk sedekuk, kalau bahasa saya mah seperti orang tahiyat awal itu. Nah, menempelkan kedua pahanya kepada Rasulullah. Nah, menempelkan dengkulnya kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Nah, Rasul menjawab,
yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Ini kalimat aneh. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Artinya apa? Rasulullah tahu ini siapa yang bertanya. Hanya Rasulullah tidak langsung mengatakan. Nah, kemudian Rasulullah memberikan sebuah sabda. Ya. Pertama, hendaklah engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dan melaksanakan haji apabila engkau mampu. Ya, melaksanakan haji apabila engkau mampu. Kemudian orang tersebut mengatakan, sodakta. Rasulullah memberikan sabda, sodakta, kau benar. Para sahabat pun bengong. Ya, orang tersebut mengatakan sodakta setelah mendengar ucapan dari Rasulullah. Para sahabat bengong loh. Orang yang bertanya dan juga membenarkan. Ya, panjang hadis itu. Juga menanyakan apa itu iman, apa itu ihsan. Namun saya ingin garis bawahi dari hadis ini, Islam itu pertama adalah engkau percaya bahwasanya tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kita kenal itu adalah 2 kalimat syahadat. Bukan hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi betul-betul apakah kita yakin dengan apa yang kita ucapkan. Masalahnya zaman sekarang orang banyak mengucapkan kalimat syahadat, tapi belum tentu yakin. Contohnya ya, ada orang Cina yang dia beragamanya nggak tahu apa, rumahnya dekat masjid. Sejak lahir di pinggir masjid. Sudah emang rumahnya dekat masjid. Nah, masjid kan 5 kali azan. Dan ada kumandang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau janji sama orang lain insya Allah. Nah, kalau kaget masya Allah, karena terbiasa. Tapi dia belum tentu muslim. Begitu kita tanya agama juga nggak pernah. Bukan muslim. Anakku, artinya kembali, kalimat-kalimat ini bisa dilakukan oleh siapapun ucapan, tapi bicara keyakinan itu adalah pribadi masing-masing. Nah di sini, maka jangan aneh, banyak orang muslim, sepertinya muslim, mereka kesana kemari tidak puasa, ucapkan kalimat syahadat mereka bisa. Kita masuk husnudzon saja, mungkin saja dia tidak punya keimanan. Karena kalau namanya ibadah puasa itu panggilan keimanan. Sekali lagi, ibadah puasa adalah panggilan keimanan. Bagi orang yang merasa beriman, ketika diseru oleh Allah, wahai orang beriman, ayo siap, siap, gitu. Ya, kalau orang beriman ya siap, oke, siap. Karena mereka beriman. Yang tidak beriman dia tidak ada keinginan sama sekali. Seperti bebek sambil geledek, nggak ngaruh. Ya, anakku kembali. Seperti itu. Jadi ketika engkau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalat, menegakkan salat. Ya, salat 5 waktu yang wajib. Ya. Kemudian wa itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Ya, zakat mal bagi orang kaya. Zakat fitrah sekarang Ramadan. Ingat, zakat fitrah hanya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pembahasan zakat sudah selesai. Sudah dibahas. Kalau belum saya akan bahas sedikit tambahan waktu nanti. Zakat fitrah harus dibayar. Ya, zakat fitrah ini hanya dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Tidak di bulan-bulan yang lain. Akhir pembayaran zakat fitrah itu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sesudah sholat Idul Fitri, maka tidak disebut zakat fitrah. Ada satu ancaman dari Rasulullah. Puasa seorang hamba akan digantungkan antara langit dan bumi dan disempurnakannya dengan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kita puasa, nggak bayar zakat, itu pahalanya nggak nyampe. Maka untuk adik-adik, anak-anakku semua, masyarakat dimanapun berada, yang belum bayar zakat, bayar zakat. Ukuran berasnya, ukurannya adalah 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Kalau diuangkan sekitar 35.000 sampai dengan 40.000, terserah mau ambil yang mana. Nah, itu zakat fitrah. Ini sekarang udah tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, hanya tinggal 6 hari lagi. Usahakan zakat fitrah dimanapun berada. Nah,
Boleh kepada panitia zakat fitrah yang ada di kampung-kampung, di masjid-masjid atau lembaga-lembaga zakat, atau mau ke guru kalian langsung atau langsung ke mustahik. Namun saran saya lebih baik ke panitia sehingga tidak terjadi penumpukan pada mustahik tertentu. Nah, untuk bayar zakat usahakan. Zakat ini hukumnya wajib. Karena puasa kita tidak akan nyampe ke Allah kalau tidak kita keluarkan zakat fitrahnya. Karena muta'alliqun baina samai wal ard. Gantung cek orang Sunda, gantung agayot kita. Turun teu ka haluhur teu. Nah, nauzubillah min zalik. Maka puasanya apa? Zakatnya dibayar. Nah, ini. Jadi zakat keluarkan. Setelah zakat ternyata ada kewajiban berikutnya. Al-Islam itu adalah puasa. Puasa yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Sebetulnya puasa umat Islam itu puasa yang paling enak. Dulu sebelum turun surat Al-Baqarah ayat 183, 84 dan 85, sebelum ayat ini turun, puasa Ramadan itu dari mulai terbit fajar, terus maghrib buka sampai isya. Dari isya puasa lagi. Terus besoknya sampai maghrib lagi sampai isya. Habis isya puasa lagi. Terus sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya ini pengantin baru, orang kuat kalau begitu." Akhirnya apa? Rasulullah kemudian merenung sedikit dan Jibril pun datang. Turunlah kalimat atau firman Allah, "Uhilla lakum lailatas siyami rafasul ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Al-ayat sallallahu lagi. Turunlah ayat ini, dihalalkan buat kamu untuk menggunakan suamimu, istrimu di malam bulan suci Ramadan. Nah, ini ayat ini asbabul nuzul daripada ayat ini turun atau firman ini turun karena ada sahabat yang waktu itu tidak siap puasa dari isya sampai lagi maghrib. Nah, maka sempurnalah ibadah puasa. Jadi paling enak ibadah puasanya orang Islam dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, malamnya makan. Ya, kalau kita lihat puasa-puasa Nabi terdahulu, misalkan Nabi Adam puasanya itu 40 hari 40 malam nggak makan. Ya, yang sekarang banyak tuh oleh orang ahli-ahli hikmah kadang-kadang dipakai puasa 40 hari 40 malam. Ada lagi puasa mati geni, itu puasa-puasa Nabi terdahulu itu. Umat Islam puasanya enak banget, dari terbit fajar imsak. Terus asal udah maghrib buka luar biasa. Cuman pindah makan doang. Biasanya makan siang hari dipindahkan ke malam hari. Nah, ini. Nah, tapi kadang-kadang banyak orang yang tidak kuat. Inilah iman. Kenapa orang tidak puasa? Berarti tak beriman. Itu aja kesimpulannya. Kekuatan iman tidak akan terganggu oleh apapun. Maka kita bisa melihat siapa sebetulnya orang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dan tidak terganggu oleh sesuatu apapun. Sekarang ada lagi yang aneh nih. Kadang-kadang realitas masyarakat nih, mohon maaf saya sedikit kritik sosial. Wah, begitu puasa, wah teriak-teriak dia. Hormati yang puasa, tutup warung, hormati yang puasa. Ini orang puasa gila hormat apa? Masa kita dihormati puasa? Nih, disinilah iman. Puasa itu bukan mencari kehormatan, tapi melaksanakan perintah Allah. Nah, ini harus diluruskan. Orang puasa kok gila hormat? Hormati yang puasa, hormati ya. Ramadan sendiri nggak gila hormat. Masalah dia menghormati Ramadan atau tidak tergantung iman dia. Kalau misalkan dia tidak beriman, ya siap-siap aja kena azab kan gitu. Jamaah rahimakumullah, anak-anakku yang budiman dimanapun berada. Jadi sekali lagi, puasa Ramadan adalah perintah Allah dan wajib, dan itu salah satu rukun Islam. Salah satu rukun daripada rukun Islam. Nah, rukun Islam yang keempat kalau dalam teks hadis. Ya, yang kelimanya adalah melaksanakan ibadah haji jika mampu. Itu kalau mampu, udah kaya, haji buru-buru. Nah, ini puasa. Karena puasa adalah wajib, maka ada aturan. Tadi kan dijelaskan, siapakah yang menjadi atau yang punya kewajiban melaksanakan ibadah puasa? Satu jelas Islam. Orang Islam. Yang kedua ya, orang Islam pasti beriman. Orang mau masuk Islam dasarnya iman. Tidak akan mungkin orang mau masuk Islam kalau nggak beriman, kecuali Islamnya ikut-ikutan. Atau yang tren dengan sekarang Islamnya Islam KTP. Nah, KTP-nya doang Islam. Kenapa? Karena di negara Indonesia ada kolam agama. Kalau nggak ditulis kolam agama, tidak jadi KTP-nya. Hanya pilih aja agama satu kan gitu kan.
Anakku kembali. Nah ini, kalau orang beriman, orang Islam yang beriman itu akan melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, balik. Nah, balik itu artinya, ya sudah kita lihat kan, Ibu Guru fikih dijelaskan ciri-ciri balik ada 5 ciri-ciri orang balik. Pertama, sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Yang kedua, ciri balik itu bagi laki-laki kharajul mani, sudah keluar air sperma atau air mani. Ya. Itu bagi laki-laki, ya. Yang ketiga, ihtilam, mimpi jima. Jadi kalau mimpi jima itu apa Pak Ustadz? Sederhananya untuk anak-anak siswa kita, pernah mimpi punya pacar gitu aja dah, gampang. Mimpi pacaran saja itu sudah salah satu ciri balik. Karena dalam benaknya sudah berhayal, oh dia cantik, atau yang laki-laki, oh dia ganteng, oh dia indah, itu sudah ada hayalan sehingga masuk ke alam ranah bawah sadar dan kemudian dia bermimpi. Nah, dan bermimpi. Nah, anakku kemudian ihtilam itu maka ciri balik. Yang ketiga adalah yang tadi apa pertama, sempurna umur 15 tahun, keluar sperma, mimpi, ihtilam. Yang keempat adalah haid. Haid bagi perempuan itu tamal khamsah. Ya. Jadi ketika dia sudah haid berarti dia sudah ciri balik. Mungkin anak-anak kita kalau sudah balik, sudah haid yang perempuan berarti dia sudah balik. Nah, itu sudah balik. Hukum mulai berlaku. Halal haram wajib sudah mulai berlaku di sana. Nah, jadi sekali lagi itu balik. Ya, balik ya, itu balik. Ada juga selain balik namanya mumayyiz. Sempurna akalnya. Jadi itu wajib. Ada loh orang secara umur balik. Secara umur misalkan 15 tahun. Terus secara mungkin saja kalau wanita dia sudah haid. Mungkin kalau laki-laki dia sudah, tapi nggak mumayyiz. Cek bahasa orang mah saleter kurang saeutik. Cek orang Sunda mana saleter kurang saeutik. Kada gelo kita. Atau doi itu namanya ghairu mumayyiz, tidak sempurna. Ya kayak gitu puasa ya nggak wajib. Orang kayak gitu. Puasa silakan, alhamdulillah. Kalau tidak puasa pun jangan dipaksa untuk harus puasa karena ghairu mumayyiz, tidak sempurna. Bahasa sejenak itu hidung gitu kan. Nah, itu hidung ke bahasa Sunda. Nah, itulah ya. Ya itu satu rukunnya. Ya. Terus berikutnya yang menjadi itu syarat-syarat wajib bisa melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau misalkan menemukan orang tidak berpuasa di jalanan, kita husnuzon, oh mungkin dia tidak beriman. Kedua, oh mungkin dia belum balik. Yang ketiga, oh mungkin dia belum mumayyiz. Atau yang keempat ini suci dari hadas besar. Ya, jadi wanita yang sedang haid tidak boleh puasa. Kalau puasa haram. Nah, kalau puasa haram bagi wanita yang sedang haid. Nah, sekarang muncul pertanyaan bagi yang dewasa. Bagi orang yang dewasa, kita perlu ambil kesimpulan. Puasa itu apa sih, Pak? Menahan diri tidak makan, tidak minum di siang hari, tidak jima. Bagi yang sudah rumah tangga, suami istri tidak jima, dan juga tidak memasukkan suatu benda ke dalam 7 lubang. Apa 7 lubang? Kita perhatikan, lihat kamera. Ini 1, 2, ini 3, 4, 5. 2 lagi ada di bawah. Gak usah saya tunjukkan, 7 semuanya. Nah, makanya ada ungkapan ulama-ulama terdahulu, bagaimana kalau orang lagi ngebak di kolam, tiba-tiba kentut di dalam air, itu bisa membatalkan puasa. Jelas, kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kentut, itu duburnya terbuka dan air masuk. Nah, itu menjadi batal. Nah, termasuk korek kuping itu bisa membatalkan puasa. Makanya jangan dimasukin kuping. Gitu, jangan. Ya. Itu jangan ya. Terus bagaimana kalau misalkan inhaler yang dihisap ke dalam hidung sampai, nah kalau misalkan berasa sampai tenggorokan itu batal. Karena takut dihisap, nikmat loh, nggak mantap, gitu. Itu batal. Batal itu puasa.
Kalau kayu putih Pak Ustaz? Kalau kayu putih kalau cuma itu tadi, kalau dihirup sampai merasakan nikmatnya ke dalam itu batal. Ya, kalau sampai dihirup tuh, oh kesini. Intinya kan tenggorokan. Intinya jangan isrop ya, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Gitu, ya. Kalau cuma selesai atau di tenggorokan sini tidak masalah. Ya, ya. Terus injeksi. Kalau injeksinya untuk kekuatan makanan itu membatalkan. Karena walaupun dia bukan dari 7 lubang tadi. Nah, seperti infus. Nah, kalau vaksin, kesepakatan ulama Jawa Timur dan MUI sendiri untuk vaksin itu tidak membatalkan karena dia bukan untuk mengenyangkan perut atau untuk petahap, bukan. Nah, itu ya. Kesimpulan seperti itu. Ya. Nah, itu hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Rasul kan bersabda, puasa, jagalah puasa kamu. Itu yang membatalkan secara fikih ibadah puasa ya. Secara fikih yang bisa membatalkan puasa itu makan, minum, jima di siang hari, memasukkan sesuatu kepada 7 lubang tadi, dan infus serta injeksi yang obat kekuatan itu membatalkan ibadah puasa. Itu membatalkan ibadah puasa, harus tahu. Dan juga ternyata ada ibadah yang membatalkan atau perlakuan yang bisa membatalkan pahala puasa. Kalau yang tadi membatalkan ibadah puasa secara hukum, yang sekarang adalah yang membatalkan pahala puasa. Walaupun sebetulnya segala sesuatu itu hanya Allah yang tahu, tapi Allah memberikan isyarat yang harus kita pelajari dan ini sebagai ilmu. Apa yang bisa membatalkan puasa? Yang bisa membatalkan puasa salah satunya adalah Rasul memberikan satu isyarat, jagalah puasamu dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan munkar, perbuatan rofas. Apa tuh keji? Keji itu perbuatan-perbuatan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak sewajarnya diucapkan, mencaci, memaki, memikirkan kejelekan, itu perbuatan keji. Bicaranya hati, hanya Allah yang tahu. Ibadah puasa pun hanya Allah yang tahu. Makanya harus dihindari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Atau perbuatan-perbuatan rofas. Apa itu perbuatan rofas? Berantem, emosi, ngambek, adiguna, itu nggak boleh. Ya, perbuatan-perbuatan misalkan kita teriak. Makanya kata Rasulullah, ketika engkau berpuasa, tolong jaga puasamu. Ketika ada orang ngajak berkelahi kepada kamu, maka katakanlah ana shaimun sampai 3 kali. Maaf, aku lagi puasa. Nah, perintah itu bukan berarti ntar aja habis buka kita berantem. Nah, itu nggak boleh. Karena masih di bulan Ramadan. Masih bukan ntar aja kalau udah buka kita berantem. Karena udah buka ini. Loh, itu bukan membatalkan puasa ya, tapi membatalkan pahala puasa. Namanya membatalkan pahala puasa di malam hari pun nggak boleh. Tapi Ustadz, kan salah satu perang zaman Rasulullah, perang Badar di bulan puasa. Itu lain. Perang Badar itu bukan perang emosi. Ya, bukan perang ambisi ambek, bukan. Itu syariat dari Allah, karena orang kafir menyerang. Kemudian terjadilah perang namanya perang Badar. Itu terjadi di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Nah itu. Jadi sekali lagi tolong jaga puasa kalian, pelihara puasa kalian. Selain tadi yang rukun atau yang membatalkan ibadah puasa, juga kalian harus perhatikan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Ya, pahala puasa ini rofas, tadi pusuk. Perbuatan pusuk, apa itu pusuk? Pusuk itu seperti murtad. Nah, murtad itu pusuk ya. Ara kalau bahasa kita mah, misalkan gini udah berlebaran. Contoh kalimat yang jangan ditiru. Orang-orang mah pada kebeli baju, gua menggening orang, orang adil banget Tuhan. Nah itu nggak boleh. Itu contoh kalimat nggak boleh. Karena fusuk. Itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa membatalkan pahala puasa. Fusuk. Jadi intinya Pak Ustadz, kita itu puasa itu jangan asal puasa aja ya, harus memperhatikan rukun wajib puasa rukun juga. Wajib puasa, syarat juga puasa. Agar pahala kita juga ada gitu, jadi tidak ada semata-mata untuk menahan lapar dan haus aja ya Pak Ustadz. Iya, betul. Nah selanjutnya Pak Ustadz, ini ada sesi pertanyaan. Ada beberapa siswa-siswi kita yang mengajukan pertanyaan bagus ya. Yang pertama dari Yasmin Erina Putri kelas 74. Pertanyaannya, Pak Ustadz, jika kita puasa tapi tidak baca niat puasa, apakah puasa kita dapat diterima? Oke, baik. Nah, ya. Niat, bicara niat, saya belum bahas. Baik,
niat menjadi salah satu rukun. Niat yang diucapkan setelah sholat tarawih biasanya itu adalah ucapan niat. Dan perlu rekan-rekan anak-anak pahami, niat itu ada dua. Ada dua. Ada niat yang sunnah, ada niat yang wajib. Imam Syafi'i memberikan batasan, memberikan garis penjelasan. Watalafuzu niyat sunnah. Mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Mengucap. Tapi yang wajib yang mana? I'tiqadan biqalbi. Jadi walaupun Anda tidak membaca nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhullahi ta'ala, tidak diucapkan, tapi ketika hatinya begitu tadi, gua besok mau puasa Ramadan, kelar. Ya, dikeretekin gitu ya. Iya, dikeretekin. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi sah puasa ketika dalam hati, gua besok mau puasa. Kelar. Walaupun dalam Imam Syafi'i memberikan batasan 3 kalimat harus diucapkan oleh hati. Apa? Niat saya puasa Ramadan. 3 kalimat. Niat saya puasa Ramadan. Sebenarnya Pak Ustadz, kalau niat itu orang yang tidak bisa niat pakai bahasa Arab itu bisa ya menggunakan bahasa masing-masing, atau enggak istilahnya dikeretekin dalam hati, cukup ya. Gua besok mau puasa, kelar. Bahasanya pada Betawi, gua besok mau puasa, kelar. Ya. Puasa Ramadan maksudnya. Ya, untuk Yasmin semoga udah terjawab. Jadi sah saja ya, itu diketek hati. Selanjutnya dari Sarmila kelas 86, Pak Ustadz, bolehkah kita sahur pada saat azan subuh berkumandang karena bangunnya kesiangan atau baik. bagaimana seperti itu ya? Saya mengikuti sebuah perkembangan hadis. Orang banyak melihat ada satu ungkapan hadis ketika makanan ada dalam genggaman kemudian kumandang azan, itu rata-rata mereka mengatakan dilanjutkan makannya. Padahal Imam Syafi'i, kalau kita kembali kepada mazhab Syafi'i, ketika terjadi kumandang azan sementara makanan masih ada di genggaman Anda, kalau yang di mulut teruskan, tapi kalau yang masih di genggaman harus dilemparkan. Kenapa? Kalau masih yang di genggaman kemudian dimakan juga, maka hari itu harus dikodok. Jadi kesimpulannya seperti gini aja logikanya, kita buka puasa begitu terdengar azan kita buka. Maka ketika kumandang azan pun itu sudah harus stop. Makanya di Indonesia ini paling indah sebetulnya. Di Indonesia kita ada istilah imsak. Itu hanya di Indonesia dan di Malaysia. Di Malaysia pun hanya sebagian. Imsak itu 10 menit sebelum kumandang azan. Kenapa? Untuk menjaga, karena mazhab Syafi'i sangat hati-hati sekali. Karena khawatir kita puasa, sahurnya masih kumandang azan, kata Imam Syafi'i, hari itu harus dikodok puasa hari itu. Ya, Sarmila sudah terjawab ya sama Pak Ustadz. Selanjutnya dari Arya Fahrezi kelas 81. Pak Ustadz, bagaimana jika seseorang meninggal tetapi masih mempunyai hutang puasa? Gitu katanya. Bagaimana solusinya? Jika seseorang meninggal tetapi masih memiliki hutang puasa, itu harus dibayar. Apa yang dibayarnya? Nah, kita lihat itu meninggalnya kapan? Kita lihat meninggalnya kapan? Kalau meninggalnya itu misalkan begini, 1 Ramadan dia masih hidup tapi sakit. 5 Ramadan dia meninggal. Nah, yang ini yang dibayar. Bukan yang sampai akhir, ini meninggal kok. Jadi yang dibayar itu yang ketika dia masih hidup namun sakit tidak bisa puasa, itu yang dibayar. Dibayar dengan apa? Fidyah. Fidyah itu gampang hitungannya ya. Ini anak-anakku sebagai tambahan belajar ilmu, fidyah itu ukuran seperti apa? 1 zakat fitrah itu lumayan buat 3 hari. Kurang buat 4 hari. Jadi 1 zakat fitrah, zakat fitrah kan 3,5. Nah itu lumayan buat 4 hari lumayan. Jadi fidyah itu ukuran kayak itu. Nah itu harus setiap hari. Nah lanjut. Sesuai bermanfaat. Untuk pertanyaan dicukupkan sekian, Pak Ustadz. Ya, terima kasih, sekian ceramah dari Bapak Ustadz. Ya, kesimpulannya Pak Ustadz. Baik anakku yang dimanapun berada, saya berpesan pertama,
jagalah puasa kalian, jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan juga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang belum bayar zakat, hendaklah sempurnakan puasa kalian dengan membayar zakat. Yang ketiga, di 10 penghujung bulan Ramadan ini hendaklah kita kencangkan ikat pinggang kita untuk melaksanakan ibadah. Jangan males-malesan, karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Lailatul Qadar itu biasanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana satu kali ibadah khairun min alfi syahrin. Yang keempat, semoga puasa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua menjadi generasi yang muttaqin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya yaitu doa dan penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Ya. Baik, mari kita bersama-sama luruskan hati kita pada Allah, ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah, dan harapan kita hanya kepada Allah. Hanya Allah lah yang akan mengabulkan doa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tahushu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma ij'al Ramadan lana barakatan ya Allah innaka antas-sami'ud du'a ya Allah ya mujib ya rahman ya rahim ya fatahu ya raj. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalat wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana iftah lana bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antal wahhab. Allahumma aikiz qulubil ulama'i wal muslimin min naumil ghaflatil amik wahdihim ila sabil rasad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyyatana jam'atan nahdlatul ulama ya hayatan thayyibatan faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim wa yarjuhum minas samarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahisin wa su'il la'allahum yattaqun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah acara demi acara kita selesai. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Pada dasarnya kesempurnaan hanya milik Allah. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Pak Ustadz. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Selanjutnya ada kata perkata dari perwakilan guru MTS Al-Maghfirah. Silahkan. Ayo diaturkan ke Bu Imas, Bu Narmi, Bu Mita, Bu Apri, silahkan. Duduk. Ini boleh. Untuk penutupan pesantren Ramadan, mudah-mudahan di tahun depan kita masih bisa berjumpa lagi dengan keadaan yang berbeda. Mudah-mudahan selanjutnya juga corona segera hilang dan kita bisa tatap muka kangen jumpa ya. Ayo untuk Ibu Guru silakan. Ayo Bu Mifta, Bu Narmi. Di tengah ya. Oh, Boleh. Sini nggak apa-apa. Ayo coba Bu. Ya.
benar. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari guru-guru MTS Al-Maghfirah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari Lebaran. Terima kasih. Konyol. Serupa datang semua kan banyak perwakilan. Udah matiin? Belum. Dimatiin.